Oke, lu ngomong. Ya kita udah sampai guys. Yuk. Udah tujuan aku dong. Ya. Kita lagi ada di mana ini? Jangan lupa. Ada di suatu tempat acara launchingnya. Oh ini kayaknya salah. Aduh. Oh stop ini salah. Salah bunda. Nggak ada gambarnya. Ah. Nggak ada gambarnya. Kita dibawa salah ya. Hilang lagi. Kita dulu ya, sebentar ya. Jasmine 3, ini acara kita. Sini bunda. Yuk. Udah. Oh udah. Udah lucu deh. Aduh. Jasmine 3 yang mana ya? Bikinnya nggak dibawa. Amin. Aku korban media. Oh iya. Presented by Hort Innovation and Morelink Asia Pacific. I'm Steph Klink and I'm going to be hosting today's event. In this beautiful morning, we will have an official launching ceremony of the Australian Pier, and we will also get a taste of the Australian Pier with various applications. There will be a creation by Chef Olivia, Master Chef Indonesia, made only for you daily guests, and also a set menu for your lunch made by Olivia Pigao, Iona Mid-Plaza Hotel's executive chef. It's intriguing and exciting, and I can't wait to taste the delicious dishes. But before that, I would like to show a video about the Australian
ada Pak Tony dan temannya. Kemudian ini meja para influencer, ada Olivia Master Chef, kemudian ada Munirah dan teman-temannya di sini. Kemudian ada PT SAK Bu Bosari dan teman, dan tim Indo The Food Hall, ada Pak Agus dan rekan, ada Pak Yuyu dari PT Vanguard, kemudian ada Ayon, dan ada teman-teman di sana dari PT Mulia Raya dan Laris Manis serta SHB. Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah berkenan datang ke acara grand launching dari kegiatan Hort Innovation. Jadi kampanye promosi Grow in Nature ini sebenarnya sudah ada sejak dari 5 tahun yang lalu. Namanya adalah Taste Australia. Sebelum Taste Australia ada juga namanya yang pernah familiar, mungkin Now in Season. Sekarang untuk 5 tahun ke depan, Taste Australia akan berganti branding menjadi Grow in Good Station, jadi tumbuh di alam yang baik. Dan ini adalah premier gitu, awal dari dimulainya kegiatan Grow in Good Nature. Kami akan membantu Bapak Ibu untuk mempromosikan buah pir dari Australia dengan kegiatan-kegiatan yang akan dijelaskan ke depan. Oh ya, saya juga mau perkenalkan diri. Selain saya dari PT Moreling yang mungkin sudah cukup dikenal ya untuk menghandle promosi buah dari Australia. Saya juga ingin perkenalkan di sini ada Pak Bayu Pangestu, ya. Ini Pak Bayu Pangestu juga bagian dari PT Moreling dan beliau mempunyai expertise di e-commerce dan digital serta launching. Oke, sekian saja. Oh maaf ya, dari Pak ini ya, Pak Chandra, dari ini Pak, ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin kita akan mendengarkan video presentasi dari Hort Innovation mengenai apa itu Grow in Nature. G'day everyone and welcome. My name is Troy Agosti and I'm the International Marketing Manager for Hort Innovation. For our international markets, Australia is our brand and it always should be front and centre. What do we know about Australia? Australia is known to produce some of the best quality food, agriculture. We are safe, we are trusted. We have a vibrant atmosphere and our produce is always fresh. When we ask our international friends, what do they think about Australia? What icon do they see when they think about Australia? And the most common response is our Australian kangaroo. And as you'll see, front and centre is the Australian kangaroo. So I'd like to welcome you to Australia, premium produce grown in good nature. International markets know Australia not only for our unique landscape, but also the friendly and down-to-earth nature of our farmers, our people. Grown in good nature captures both people and place, all in one sentence. And now I'd love to share with you some of our imagery for Grown in Good Nature. The places that grow the amazing produce that we want to share to the world. The charm and character of the people that grow and transport and ship this great food internationally, and how easygoing we are, but also the produce that ends up on the plate. When you think about Australia, everything is just grown in good nature. We're happy, we love our food, and we want to share it to the world. And we've put together some amazing pictures and images and videos that we'll share with you, and we'll promote Australia within the produce that we share to the world. Through the architecture of our brand, we export many different commodities to the world, and our products, you'll be able to see them in all our websites and media and platforms, and
we will present everything in the freshest, brightest, most positive way to the world. On this slide, I'd love to share with you some examples of grown in good nature and what our point of sale material will look like. I hope you like it. I think it looks amazing. Packaging is such an important element of the shopping experience, and I think you can agree, our grown in good nature pops out on the packaging within our fresh produce. We believe we have some of the best produce in the world. We grow it in such a rich climate, great soil, beautiful sunshine, great people that just love what we do, and we want to share that to the world. Everything that we do is grown in good nature, and we hope you agree that the produce that you get will look amazing on the shelves and on the plate. And I hope to see you soon. Bye for now. Program support dari bagian marketing yang didanai oleh Hort Innovation. Apa itu Hort Innovation? Itu semacam asosiasi non-komersial yang terdiri dari penanam dan industri buah-buahan di Australia di bidang horticulture. Dan bukan hanya buah pir saja yang akan dipromosikan atau dibantu supportnya oleh Hort Innovation, tapi juga ada buah anggur, buah alpukat, buah stone fruit, cherry, jeruk, dan lain-lain. Dan kampanye Hort Innovation Grown in Good Nature ini ada juga bersamaan di 7 negara lain, misalnya di Korea, Vietnam, Thailand, Jepang, di Dubai, dan negara lainnya gitu. Jadi ini adalah kita memiliki kehormatan gitu ya untuk hadir dan memilih buah pir sebagai subjek promosi dari kampanye Hort Innovation di Indonesia yang akan berlangsung mulai dari September sampai Oktober. Dan nanti habis ini biasanya ada juga support promosi untuk buah anggur yang akan dimulai biasanya bulan April sampai Juni. Oke, penjelasan mengenai apa yang bisa disupport oleh kampanye promosi Grown in Nature itu terdiri dari 3 bagian. Pertama, kita akan mensupport launching. Kemudian kedua adalah retail program. Melalui retail program yang bisa kita support itu misalnya testing sampling, kemudian giveaway, acara cooking demo, packing, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah e-commerce, sosial media, dan call influencers. Dengan gabungan dari ketiga program tersebut, kita mengharapkan akan ada atensi dan kepuasan support tersendiri dari para badan industri juga dan para pelanggan mengenai keberadaan buah-buah Australia. Dan untuk lebih detailnya mengenai bagaimana support ini bisa diaplikasikan di fruit importer sama dengan di retail, nanti bisa menghubungi saya atau Pak Bayu. Tapi yang terbaru dari kebijakan kampanye ini, pihak retail dan pihak importer bisa menaruh branding atau logo di POS-nya. Itu yang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, selanjutnya mungkin silahkan saya lanjutkan lagi oleh MC. Now I would like to invite Ms. Hannah Wade from Australia to give her speech. Thank you. Selamat pagi semua, kami senang sekali bertemu dengan kalian. Tapi mohon maaf, saya masih belajar bahasa Indonesia, jadi saya akan berbicara di dalam bahasa Inggris. I see a few friendly faces here already, but for those who I haven't had a chance to meet, my name is Hannah Wade and I'm the Australian Trade and Investment Commissioner responsible for agribusiness and food at the Australian Embassy in Jakarta on behalf of Austrade. I'm very pleased to welcome you all to this celebration really and launch of the Australian pear promotion in Indonesia. I'd firstly just like to acknowledge Bapak Ayub from Asas Bisindo, Bapak Irawan from the Victorian Government, and our close partners from many importing, retailer and other supportive companies today. Well done also to Winnie and her team at Morling for bringing us all together at this great event and supporting Hort Innovation and the Australian pear industry.
I myself look forward to having a full menu of pears that I saw on the thing, so it looks wonderful. In my role, I work with my colleagues to highlight the incredible range of Australian produce available here in Indonesia to consumers who are increasingly interested in healthy lifestyle and different types of products than they may have previously had. Pears are a great source of some of these nutrients that many consumers are looking for, like vitamin C and fiber. And we think consumers will increasingly start to incorporate pears into different types of things like, not just for snacking, but cheese platters, desserts, home baking that we're seeing so many new businesses taking up here in Indonesia. Australia is so proud to be a strong trading partner for Indonesia, supported by our geographic closeness, meaning we can ship faster to Indonesia than other markets, and our very solid reputation over many years as a quality supplier. So you can see that it's like a smiley face for these fruits, which I think is super cute, and we really hope that consumers will love it as much as we do. And warm summers in the southern regions of Australia, particularly Victoria, means we have optimal growing conditions for pears. Australian pears made their way to Indonesia last year. This was a little lower than previous years, but we're still proud to be able to supply this high quality fruit to Australia, and we hope that this year some of our importer and retail partners who have had a really tough 2 years will see increasing consumer confidence and come back to previous levels. Now, I know there was some interest in details around handling and storage. I won't go into too much detail because we have some amazing resources that you can pass around to your teams about best practice in handling and storing pears. Please do come up to me after the session and provide your business card, and I can send out some wonderful materials. But I learned myself when I investigated this with our colleagues, pears are very important to handle carefully, store between 0 and 2 degrees, and keep away from other ethylene producing fruits like bananas and apples. So there's plenty more to learn, of course, and happy to talk to you more after the session. I very much look forward to making some new friends and meeting old friends over lunch. Terima kasih semua. I hope you enjoy the seminar. Thank you, Ms. Hannah Wade, for your speech. We are indeed very excited and can't wait to taste the State Government of Victoria representative to come on stage to deliver the notes of the State Government of Victoria. Please give a round of applause for Mr. Irawan. Thank you, MC. Thank you, Hannah, for the opening speech. My name is Irawan Budianto. I'm from Victoria Government Trade and Investment, based in Jakarta. I'm very happy today. I can see a lot of familiar faces here in the audience. And today, actually, I want to talk a little bit about Victoria and a little bit about pear. I have 1 hour. Nice. It's only 5 minutes, yeah. Well, since most of the audience is Indonesian, I think I better speak in Indonesia. But don't worry, Hannah, the slide will be in English. So I will make sure you understand, and I will speak in Indonesia slowly. Okay, pertama-tama, semangat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Luar biasa ya biasanya. Kan standar kalau apa kabar luar biasa. Jadi ya, nama saya Irawan. Saya bekerja di pemerintah negara bagian Victoria. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu udah banyak sekali yang udah pernah ke Victoria, baik sendiri ataupun dengan saya. Waktu itu pernah ada beberapa muka-muka yang pergi dengan saya ke Victoria untuk trade mission di sana. Victoria, ibu kotanya Melbourne. Next slide. Jadi kalau dalam benua Australia ini yang besar ini ya, Victoria tuh di mana? Banyak yang belum tahu mungkin. Victoria ini kecil aja di sini, segitiga, di segitiga ini. Dan ini luasnya cuma 3%. Jadi 3% dari seluruh benua Australia. Next slide. Nah, walaupun itu cuma 3%, tapi Victoria menyumbang 23% pendapatan dari Australia. Next slide. Next slide lagi. Nah, dari mana pendapatan itu didapat?
itu didapat dari makanan dan minuman yang dihasilkan di Victoria. Nah, Victoria itu pada tahun 2020-2021 financial year kebetulan beda, jadi kita financial year Juli, jadi di tengah-tengah gitu ya. Victoria mengekspor ke seluruh dunia 14 billion Australian dollars ya. Itu adalah 27% dari seluruh ekspor dari Victoria. Nah, Indonesia karena kita dekat dan penduduknya banyak ya, walaupun saya nggak tahu penduduknya berapa sih, karena setiap saya tanya, saya ke BPS kemana-mana beda-beda, ada yang 270 juta, ada yang 280, tapi ya sekitar segitulah, banyak ya. Itu adalah salah satu pasar terbesar bagi Victoria, bagi Australia, di mana tahun lalu Victoria mengekspor 617 juta Australian dollars, dan pasarnya sebenarnya beda. Jadi Victoria banyak mengekspor buah-buahan tadi seperti yang sudah disampaikan. Pasarnya beda sebenarnya. Buah-buahan yang ada di Indonesia sama buah-buahan yang ada di mana di Victoria beda. Apa yang diekspor itu di Indonesia nggak bisa tumbuh, seperti table grapes di Indonesia nggak bisa. Kemudian apel juga nggak bisa. Yang sekarang dipromosikan adalah pear. Pear juga Indonesia nggak bisa memproduksi. Jadi memang ini kita importir juga dalam hal ini saling melengkapi. Jadi ada buah-buah yang lokal yang bisa diekspor, ada juga buah-buah yang bisa diimpor dan dijual di Indonesia. Next slide. Nah, kalau kita bicara dengan mengenai pear, pear dari Australia itu 90% dari Victoria. Jadi kenapa saya disuruh ngomong di sini? Ya karena memang Victoria banyak memproduksi pear di Australia. Nah, kenapa? Karena tadi Ibu Hena udah bilang iklimnya memang sesuai. Iklimnya sesuai dengan apa tumbuhan pear ini, sehingga banyak sekali yang ada di Victoria, terutama di daerah Goulburn Valley. Yang kedua, Victoria melakukan R&D. R&D ini menyebabkan adanya banyak varietas baru. Tentunya saya bukan expert di mana di pear ya. Jadi bapak-bapak ibu paling pasti lebih expert dari saya. Tapi saya coba untuk memberikan beberapa tipe pear yang ada di Australia. Ada 10 kira-kira, tapi mungkin ini lebih. Ya, kalau ada yang salah mohon maaf, jangan diketawain. Ada yang sudah mulai senyum-senyum di belakang. Jadi yang pertama, next. Yang pertama yang paling terkenal adalah pekam. Ya, pekam ini manis. Jadi kalau yang jual kecap kan kecap selalu nomor 1 ya. Jadi pekam manis ya. Saya nggak mau lebih detail lagi. Pokoknya pekam semua orang udah tahu di sini. Pekam 60%. Biasanya ini 60% dari produksi yang ada, jadi itu banyak sekali. Kapan masa pickingnya? Pickingnya mulai Maret. Jadi biasanya picking time pear itu, mohon maaf kalau salah, Februari, Maret, April lah kira-kira ya. Ini adalah pekam, banyak di Indonesia, sudah masuk dari Australia juga. Yang kedua adalah next, William, ya, William hampir sama, pickingnya Januari. Hampir mirip dengan pekam tapi mungkin lebih kecil. Kemudian next yang ketiga adalah Bourry-Bos. Bourry-Bos ini agak berbeda dari pekam. Ini selain untuk dimakan fresh, setahu saya bisa dimasak juga. Mungkin Chef Olivia bisa lihat bahwa yang ini biasanya yang dibuat masakan, ini untuk Bourry-Bos. Nextnya adalah Corella atau Forella. Mungkin kalau Australia ngomongnya Corella, kalau dari negara lain bilangnya Corella. Ini juga banyak, mulai picking di bulan Maret. Selanjutnya ada pear Josephine. Josephine ini kalau nggak saya nggak salah, saya pernah ikut di launchingnya dulu. Mungkin ada yang dari Laris Manis pernah launching Josephine pear di Indonesia 4 atau 5 tahun yang lalu lah di Transmart ya.
Jadi ini juga udah ada di Indonesia, nggak tahu sekarang apakah masih ada atau enggak. Next, ada Red Anjo, warnanya merah karena namanya red. Kalau blue mungkin pernya jadi blue ya, agak garing nggak apa-apa. Next adalah Winter Nellis. Ini juga saya terus terang nggak pernah nyobain, jadi ya udah saya kasih tahu aja. Dia pickingnya Maret, dia rich, buttery and sweet juga. Next, selanjutnya ada Red Sensation, juga merah, pickingnya di bulan Februari dan bisa dimakan fresh atau dimasak juga, di cook ya. Selanjutnya ada Rico ini varian baru, bulan Februari di pickingnya. Dia ada di pasar biasanya setahun ya, dari Maret sampai Desember dia terus ada di pasar. Jadi kalau Bapak Ibu mencoba untuk import atau membeli, bisa dicari di pasar. Kemudian selanjutnya adalah Peekaboo yang terakhir yang ada di list saya. Jadi ini juga tersedia bulan Maret pickingnya. Memang ini agak mahal kayaknya kalau saya nggak salah, karena saya bukan importir, saya hanya menyampaikan ya. Mungkin dari teman-teman importir lebih tahu. Demikian dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa bertanya kepada saya, WA atau langsung, nanti kita diskusi. Kalau ada yang mau ke Victoria untuk membeli pair, I will very happy to assist. Ayo kita ke Victoria untuk beli pair. Terima kasih. Okay, thank you so much, Mr. Irawan. Terima kasih. Misi sana, minta maaf, mungkin I'm sorry karena saya kalau bahasa Inggris bisa Mr. Hana bingung sendiri, yang lain pada kabur. Jadi sorry saya menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih, hari ini saya juga mendapat sebuah kehormatan dari Bu Hani untuk saya hadir sini dan sama tim. Dan terima kasih juga pada pengalaman hari ini, penyampaian materi walaupun disampaikan oleh Pak Irawan simpel, tapi ya namanya yang punya negara biasanya menyampaikan simpel dan jelas. Ya, terima kasih. Dan memang kalau kita lihat dari video-video tadi, saya menganggap bahwa ya saya sebagai negara Indonesia juga mungkin masyarakat Indonesia menjadi warga yang malu untuk diri sendiri. Karena apa? Kelihatan dari apa yang dipromosikan ada satu makna yang menarik dari sebuah promosi ini, bahwa ketekunan dan keulitan dari sebuah komitmen akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Dan kelihatannya Australia berada pada posisi. Memang kita sebagai kami ya, Indonesia ini, kebetulan saya sebagai Ketua Akseptindo baru dari tahun 2010 kemarin, tapi sebenarnya mulai bergabung sama Akseptindo itu dari tahun 2012 kalau nggak salah. Dasar pertama sebenarnya saya seorang lawyer yang juga tidak pernah belajar tentang buah, tapi dengan perjalanannya waktu beberapa tahun terakhir ini, terutama dalam bulan Juli masuk ke Agustus, bahkan Agustus, saya disuguhi dengan satu materi, yaitu bagaimana belajar mengenai sebuah pembibitan yang baik. Hari ini saya disuguhi dengan bagaimana menciptakan sebuah produk yang baik. Terima kasih dari promosi hari ini, dan semoga ini dapat memberikan sebuah edukasi yang baik buat anggota para importir kami untuk bisa melihat dan mempelajari mana yang bisa akan digunakan dan bisa didatangkan dari Australia untuk kebutuhan Indonesia. Sebab bagaimanapun sebuah produk yang bagus akan
dapat diterima ketika kebutuhannya juga dapat kebutuhan itu ada dan besar untuk diterima. Nah, harapan kami juga karena Indonesia memang merupakan negara yang sangat banyak membutuhkan buah, tentunya semoga buah yang dipromosikan oleh Departemen Promosi Australia ini dapat memberikan sebuah pemahaman yang baik sehingga para importir kami atau pedagang-pedagang kami dapat mendapatkan pengetahuan baru atau mungkin mendapatkan sebuah keinginan untuk bisa mencoba apakah buah ini bisa laris di Indonesia atau tidak. Tapi dengan edukasi ini mereka juga akan menjadi bagian dari promosi Australia untuk buah-buah Australia di Indonesia, karena namanya eksportir. Importir mau tidak mau dia akan menjual, pada saat menjual mau tidak mau akan mempromosikan apa yang dijual. Dan ini edukasi seperti ini sangat penting. Tapi tentunya harapan kami mungkin edukasi bukan hanya sebatas edukasi, tapi paling tidak mungkin ke depan lembaga ini dapat memberikan edukasi bukan hanya dari sisi produk buah yang seperti sekarang, tapi paling tidak anggota-anggota atau para importir ini mendapatkan kesempatan mereka juga bisa melihat langsung mungkin di kebunnya gimana, sehingga pada saat mereka menjual sesuatu itu sangat difahami produknya yang benar. Karena memang banyak pedagang yang bisa beli tapi tidak mengetahui secara detail gimana kebunnya. Dan harapan kami ke depan semoga Departemen Australia yang membidangi promosi ini dapat memberikan kesempatan bagi para anggota kami paling tidak datang mungkin sekadar untuk melihat langsung ke kebunnya bagaimana produksinya dan sebagainya, dan itu akan memberikan manfaat yang paling besar buat para importir Indonesia. Sebelumnya saya terima kasih. Wait hour. Lihat sini sekali. 1, 2, 3. Tahan Pak, tahan Pak. Senyum Pak, Ibu. Senyum itu ibadah. Bawel amat gitu wartawan. Cukup, thank you. Sabar ya Pak. Australia untuk Indonesia. Bu, pertanyaannya yang pertama adalah apa kelebihan produk buah Australia secara umum dibandingkan dengan produk dari negara lain? Satu. Kedua. Itu dulu. Dulu. What is the strength of Australian product compared to other country? Terima kasih untuk pertanyaan. Saya answer in English. Look, we're very proud of I guess, many different things of Australian products, but both tasty and delicious, but also grown in very clean, safe environment. So Australia has very high quality standards for making sure foods are safe, produced well, and are handled well. And many farmers now have lots of practices around sustainability also. So they try and minimize the impact on the environment and grow their products so that it can be sustainable for the future. So yeah, there's lots of different reasons to buy Australian product, but we're very proud of the quality and the taste. Nanti terjemahannya hubungi saya aja ya. Satu aja ya. Saya boleh? Satu-satu. Oke, thank you, Miss. Saya Lode dari Desa Nusantara dan Nawacita. Pertanyaan saya adalah bagaimana strategi untuk buah pir bisa masuk di pasar Indonesia? Terima kasih. Okay. Mungkin Pak Ayu bisa bantu ya memikirkan strategi apa supaya buah pir Australia bisa masuk ke Indonesia, karena faktanya adalah 80% buah pir itu adalah dari South Africa, dari Afrika Selatan.
kira-kira apa sih yang menjadi kendala dari para importer lebih memilih untuk membeli buah Afrika Selatan dibandingkan buah Australia? Mungkin bisa memberikan saran. Baik, tentunya mungkin ini masalah harga. Masalah harga itu yang akan menjadi penentu. Kemudian mungkin ini masalah promosi, edukasi ya. Karena bagaimanapun para importir yang ada di Indonesia ketika mereka membeli sebuah bahan, tentunya mereka akan mengetahui banyak mengenai produknya bagaimana. Makanya tadi saya minta kalau memang seperti ini mungkin lebih bagus para importir ini satu kali diundang untuk melihat langsung, oh ya ini, sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Ya, jadi itu yang utama. Tapi memang masalah harga itu yang menjadi penentu. Karena bagaimanapun harga itu harus bisa sinkron dengan apa yang di Indonesia. Kalau misalnya belinya 10.000 sedangkan jualnya di Indonesia cuma 8.000, itu juga menjadi persoalan. Saya pikir. Ini terakhir ya? Masih ada ya? Iya, terakhir. Bu Yulia nggak ada? Saya Pak Irawan. Untuk Pak Irawan, saya dari Yanti dari jawabpes.com. Yang perlu saya tanyakan, apa pandangan Bapak tentang potensi buah pir Australia di Indonesia? Itu aja. Oke, karena Pak Irawan nggak ada. Oh, bukan Pak Irawan, just Pak. Ya nggak apa-apa, di Bapak itu juga nggak apa-apa. The question is, what is the potential for the future for Australian pear? Who can answer me? The potential for pear in Indonesia for the future. Maybe I can answer more broadly for, I think, healthy products. We see a lot of interest in Indonesia, as especially after the pandemic, many families want to make sure they're eating really healthy products with a lot of nutrition, and Australian pears have really good vitamin C and fiber, and these are ways that people can make sure their family are eating, snacking healthy, right? So I think in the future this will grow and grow. So I think there's broad, not just for pears, but for lots of healthy products. We see lots of opportunity. Yeah. Baik, mungkin yang harus difahami bahwa kalau kita lihat dari cara tata kelola ya, produksi dan sebagainya, ya kalau kita lihat Indonesia Australia lebih benar-benar lebih fokus, lebih konsen, dan mereka juga mungkin dapat dukungan dari pemerintah cukup. Kalau kita Indonesia sebenarnya bicara pir ini juga ada di Indonesia juga ada. Hanya tidak terkonsentrasi dengan baik, tidak terfokus dengan baik, tidak dilakukan seperti yang tadi saya lihat. Wah, ini Australia ini cukup luar biasa. Kalau kita Indonesia juga melakukan hal yang sama, tentunya akan, walaupun ada buah yang di Australia tidak ada di Indonesia. Contoh buah cherry ya, cherry Tasmania itu tidak bisa di Indonesia, walaupun buahnya bagus. Nah, tapi tentunya tidak semua orang Indonesia memahami bahwa cherry itu khasiatnya bagaimana, produknya gimana. Yang tahu cuma beberapa pedagang. Nah, tentunya kalau untuk itu membutuhkan pemahaman. Memang banyak buah dari Australia yang tidak dimengerti produksinya gimana. Nah, kita Indonesia juga seharusnya negara juga dapat memberikan peluang dan kesempatan atau dapat bekerja sama dengan pihak Australia dalam membangun politik yang baik. Memang ini butuh proses, sehingga tentunya kembali lagi kepada pemerintah Indonesia, mau nggak seperti Australia mensupporting para petaninya untuk memproduksi buah yang bagus seperti yang sekarang kita lihat. Ya, kalau bandingkan buah pir Indonesia, menurut saya Australia punya masih lebih baik. Ya, jadi ini juga menjadi hanya mungkin masalah harga mungkin. Nah, tapi kualitas saya lihat beberapa buah di Indonesia nggak sama seperti ini. Nah, ini mungkin jadi pelajaran bagi negara kita. Sehingga mungkin pertanyaan itu saya pikir tidak perlu kita jawab secara detail. Saya kembalikan kepada Jelas, Wan? Saat terakhir ya, nanti kalau berani lagi langsung ke email balik aja gitu ya. Jelas, Wan. Saya Rusmi dari MCN. Apa harapan dari adanya kampanye promosi buah pir ini? Itu aja. Jadi harapan dengan adanya kampanye promosi seperti ini akan meningkatkan antusias bagi para pelaku industri di Indonesia
dari mulai importernya, kemudian yang memesan buahnya ke luar negeri dan mendatangkannya ke Indonesia, kemudian dari para retailernya, toko-toko buahnya gitu ya, juga dari para pembelinya, pelanggannya, akan keberadaan buah Australia. Ternyata buah Australia itu adalah buah-buahan yang berkualitas, manisnya, segarnya, kemudian rasanya itu sangat bagus gitu, dan bisa diterima dari lidah kita, kualitasnya juga udah dipastikan, keamanannya dan lain-lainnya. Itu sebenarnya yang ingin kita harapkan dari adanya kampanye ini adalah membangkitkan semangat dan antusias akan buah-buahan dari Australia, terutama buah pir. Oke, makasih ya para disebutin sama Steph kalau aku ini Olivia MasterChef. Ya, jadi sekarang ini aku dulu memang pernah finalis dari MasterChef season ke-8 dan sekarang lagi fokus di konten kreator, bikin makanan-makanan yang healthy sama rendah kalori dan juga olahraga. Nah, bicara tentang makanan sehat, ini benar banget seperti tadi Ibu Hana juga udah bilang kalau pir ini merupakan salah satu makanan yang cocok untuk digunain sebagai healthy lifestyle. Nah, benar banget karena emang pir ini mengandung fiber yang baik untuk tubuh kita, terus juga mengandung banyak nutrisi dan vitamin juga. Terus dia itu bisa mengenyangkan perut kita ini lebih lama, jadi bisa maintain berat badan juga kayak gitu. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau kreasiin 3 macam-macam makanan yang pastinya terbuat dari buah pir. Yang pertama ada salad, pir salad with balsamic vinaigrette. Yang kedua ada beef patty with pir salsa. Dan yang terakhir ada dessert. Dessertnya ada choux pastry with yogurt and terus aku mau kasih smoked beef juga biar tetap ada rasa savory-nya. Wangi banget. Sama tomato cherry biar ada segernya juga. Jadi ini salah satu dish yang super simple tapi yang pastinya sehat. Terus ada manis dari buah pirnya, dari seger, asin, manis semua jadi satu. Terus ditambahin balsamic vinaigrette, ini udah aku buat juga kemarin. Ini ingredientsnya apa aja tuh, Chef? Ada mustard, terus olive oil, balsamic vinegar, salt and pepper. Nah, ini tinggal dicampurin aja, terus diaduk-aduk baru nanti pirnya. Nah, karena kan bakalan dicoba ini, jadi aku bakalan serve di garlic bread. Terus disajiin satu-satu gitu. Untuk pirnya, ini kulitnya nggak aku kupas ya, karena emang nutrisi yang terbaik di buah pir itu ada di deket banget sama kulitnya. Jadi ini kulitnya nggak aku buang, langsung aja dikupas. Yang penting udah dicuci bersih. Langsung aja dikupas, langsung aja dipotong. Ya, dipotong dan dijadiin topping. Ini Chef udah pernah bikin menu ini atau baru kreasi hari ini? Sebenarnya sering sih bikin salad itu, udah sering kan salad ya, semua orang makan. Jadi udah sering, tapi kadang pakai apel, kadang pakai pir gitu. Tinggal dipotong aja, tangannya agak licin, tinggal di slicing aja pirnya. Nah, gini
aja biar nggak terlalu panjang. Jadi ini saladnya tinggal kita aduk aja, terus ditoppingin sama si buah pirnya. Chef kali ini pakai buah pir, variety-nya yang mana nih? Oh ya, ini yang salad aku pakai yang Peckham. Peckham. Iya. Ada alasan tertentu nggak kenapa milihnya Peckham dari yang lain? Kan jadi hari ini aku pakai dua macam pir ya. Yang pertama pakai Peckham, yang satunya Rico. Tapi yang Peckham ini aku pakai di salad soalnya walaupun dia manis tapi tetap ada sedikit asamnya gitu. Jadi cocok banget untuk favorite dish. Terus sedangkan Rico kan manis banget gitu. Jadi aku buat ke arah yang dessert. Oke. Ini tinggal diaduk aja. Sudah selesai. Ada yang di roast berarti ya? Oh, itu untuk dish yang kedua sih. Oh, okay. Dan ini juga garlic breadnya sebenarnya kan kalian bisa langsung potong jadi krutong gitu, dimasukin ke saladnya. Tapi kali ini biar semua bisa nyobain gampang, aku bikin garlic bread biasa aja buat alasnya.
lebih hobi sih, lebih ke arah karena hobi. Jadi suka masak-masak gitu, nyoba kreasi. Ini bisa jadi varietas juga ya dalam masak pir, karena kan orang-orang pasti belum tahu kalau bisa dijadiin salad, bisa dijadiin dessert. Iya, mungkin salad biasanya orang kepikirannya cuma pakai apel, sedangkan pir ini juga bisa sebenarnya. Dan savory ya, iya kan salad buah ya. Oh iya. Ini agak terlalu besar, mungkin agak susah dikit namanya. Tinggal di topping sama Thank you. Sudah sih, ini sudah selesai sebenarnya. Iya. Thank you. Sudah sih, ini sudah selesai sebenarnya. Iya.